Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 721141913. Di sini saya akan membahas tentang proyek 1 dan proyek 2. Proyek 1 yaitu mengenai keahlian teknologi sehari-hari. Yang pertama, pendahuluan. Kebanyakan mahasiswa hanya mengetahui hal dasar mengenai komputer mereka, namun sebagai manajer dan profesional masa depan, Anda harus memiliki pemahaman yang lebih dalam. Meskipun komputer sudah umum digunakan di sekolah dan di tempat kerja, kebanyakan penggunanya tidak memiliki pemahaman yang baik mengenai penanganan komputer dan penggunaannya sehari-hari. Selanjutnya, sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan memanage perangkat keras, serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak, aplikasi seperti program-program pengolah kata dan perambahan web. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi, yaitu yang pertama Windows, yang kedua Unix, dan yang ketiga adalah macOS. Yang pertama, Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Penemu pertama kali sistem operasi Windows adalah William Henry Gates III atau Bill Gates. Sistem operasi Microsoft Windows sudah ada sejak tahun 1981 dan dirilis pada tanggal 20 November 1985. Selanjutnya, versi Microsoft Windows. Sistem operasi Windows yang baru untuk PC adalah Windows XP. Microsoft telah mengumumkan bahwa sistem operasi yang berikutnya adalah Vista, yang diluncurkan pada tahun 2006. Perlu dicatat bahwa Microsoft Office bukanlah sistem operasi, melainkan sekelompok program aplikasi peranti lunak. Selanjutnya, cara mengetahui versi Microsoft Windows, yaitu yang pertama, klik tombol Start di pojok kiri bawah. Yang kedua, ketikkan Control Panel, kemudian klik. Yang ketiga, setelah muncul jendela kontrol panel, pilihlah System and Security. Kemudian pada jendela System and Security, pilih Sistem. Kemudian akan ditampilkan informasi mengenai sistem komputer. Selanjutnya, pembaruan. Tujuan pembaruan Windows adalah menyempurnakan program dari sistem operasi untuk menghindari layar biru atau blue screen, crash program, kompatibilitas akses program dengan pihak Microsoft ataupun program lain, security atau keamanan yang sebelumnya terdapat bug atau celah yang dapat menjadikan dengan mudah disusupi oleh virus, trojan, ataupun malware. Selanjutnya, cara mengupdate Windows. Pada jendela sistem, di pojok kiri bawah, klik Windows Update. Kemudian pada jendela Windows Update, klik Check for Update. Selanjutnya, peranti lunak aplikasi. Kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office, yaitu yang pertama Word, yang kedua Excel, yang ketiga PowerPoint, dan yang keempat Access. Selanjutnya, identifikasi. Untuk memantau perubahan-perubahan pada suatu dokumen Word ketika dua atau lebih orang mengerjakan dokumen yang sama dapat dilakukan dengan cara yang pertama, klik tab Review, dan yang kedua, klik Track Change. Selanjutnya, pembaruan. Aplikasi juga dapat diperbarui untuk meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Cara pembaruan Microsoft Word yaitu yang pertama, klik File, yang kedua, klik Help, dan yang terakhir, klik Check for Update. Selanjutnya, perlindungan kata sandi. Cara melindungi dokumen dengan kata sandi yaitu yang pertama, klik menu File, yang kedua, pilih Info, yang ketiga, klik Protect Dokumen, yang keempat, pilih Encrypt with Password, yang kelima, masukkan kata sandi, yang keenam, ketik ulang kata sandi untuk konfirmasi, dan yang terakhir, pilih OK. Selanjutnya, virus dan spyware. Virus adalah program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya sendiri ke dalam program atau dokumen lain. Sedangkan spyware adalah software atau perangkat lunak yang dapat menginstal ke dalam sistem komputer untuk mencuri data atau memantau penggunaan data komputer tersebut. Selanjutnya, ancaman atau hoax. Suatu organisasi ternama selalu berusaha keras untuk menjaga agar virus tidak menyebar di situs web mereka. Organisasi ternama pun tidak akan mengirimkan email yang berisi link kepada Anda untuk memperbarui sistem Anda. Dan email seperti itu adalah hoax. Selanjutnya, proteksi. Antivirus dan anti-spyware dipasang di komputer. Tujuannya adalah untuk memproteksi atau melindungi komputer Anda dari serangan virus
dan spyware, baik yang menyebar melalui jaringan di tempat kerja maupun di sekolah. Selanjutnya email. Email amat mudah digunakan hingga kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Email amat penting untuk komunikasi bisnis. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan fitur aplikasi email, sehingga mereka tidak menggunakan seluruh potensi email mereka. Selanjutnya, implikasi di tempat kerja. Email melewati banyak server, di mana perjalanannya dari pengirim ke penerima. Cadangannya berulang kali sehingga menyimpan, dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangan berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi email yang panjang. Selanjutnya proyek yang kedua yaitu web atau HTML menggunakan Microsoft Frontpage. Yang pertama, cara membuka Microsoft Office Frontpage yaitu klik Start pada pojok kiri bawah. Yang kedua, klik All Program, pilih Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Office Frontpage 2003. Kemudian akan ditampilkan tampilan utama Microsoft Frontpage 2013. Selanjutnya, yaitu membuat dokumen Frontpage, yaitu ketik Universitas Pisa dengan font 5 dengan format paragraf center. Selanjutnya, membuat daftar bertanda, yaitu caranya klik location, enter, pilih menu, bullets, kemudian ketik commuter parking lot, recreation center 101 North Main Street. Selanjutnya, membuat tabel, yaitu pilih menu tabel, kemudian insert, kemudian pilih tabel. Kemudian isi berapa tabel dan kolom berapa baris dan kolom yang diinginkan, kemudian klik OK. Kemudian akan tampilan tabel pada layar monitor. Selanjutnya, mengisi tabel, istilah tabel dengan perintah yang ada. Selanjutnya, cara menambahkan gambar, yaitu yang pertama klik menu insert, kemudian picture. Pilih clip art, kemudian pilih gambar yang Anda punya sesuai dengan tema. Kemudian klik enter. Selanjutnya gambar akan tampil pada layar monitor. Selanjutnya, membuat daftar bernomor, yaitu yang pertama ketik enter, kemudian ketik why order from us. Selanjutnya ketik enter, kemudian klik numbering, kemudian ketik it is the best pizza you ever tasted. Kemudian ketik lagi our price are great. Dan yang ketiga, ketik lagi fast delivery. Selanjutnya, link halaman web. Caranya yaitu ketik enter, kemudian pilih menu insert, kemudian pilih hyperlink. Kemudian pemilihan penggunaan link email, yaitu caranya pilih email address, kemudian isi teks to display dengan contact us, email address dengan evarianti56@yahoo.com. Kemudian subjeknya Universitas Pisa, kemudian pilih OK. Kemudian memasukkan bookmark sebelum membuat link untuk suatu halaman web, yaitu tempatkan kursor pada huruf U, kemudian pada kata Universitas Pisa, kemudian pilih menu insert, kemudian klik bookmark. Selanjutnya, membuat link dengan bookmark untuk bagian atas halaman web, yaitu isi bookmark name dengan beginning, kemudian klik OK. Selanjutnya, muncul bendera warna biru di depan huruf U pada kata Universitas Pisa. Selanjutnya, memasukkan hyperlink, yaitu caranya pilih menu insert, kemudian klik hyperlink, kemudian pilih place in the document, kemudian isilah teks to
to display dengan link to my school, kemudian klik OK. Yang selanjutnya yaitu pilih menu insert, kemudian klik hyperlink, kemudian pilih existing file or web page dan isi teks to display dengan link to my school, kemudian klik OK. Selanjutnya untuk membuat hyperlink di atas halaman, yaitu caranya pilih menu insert, kemudian hyperlink, kemudian pilih place in the document dan isi text to display dengan go to the top of page, pilih beginning, kemudian klik OK. Selanjutnya tulisan yang sudah diberi hyperlink akan berwarna biru di layar monitor. Selanjutnya, melihat halaman web yang telah dikerjakan, yaitu caranya klik preview untuk melihat halaman yang telah selesai. Kelebihan front page, yaitu yang pertama lebih cepat, yang kedua menghemat biaya pekerjaan karyawan, yang ketiga dalam hal membuat halaman web lebih mudah menggunakan front page. Selanjutnya, kelemahan front page. Kebanyakan orang merasa mudah menggunakan front page untuk membuat halaman web, tetapi front page harus membuat berbagai asumsi dan default dalam membuat sebuah halaman web. Ini akan menghasilkan file komputer yang panjang dan sekedar untuk melakukan tugas yang sederhana. Kelemahannya adalah kode HTML atau kode yang diproses oleh browser internet yang dihasilkan tidak efisien, menggunakannya sulit. Komputer dan perangkat lunak harus di-download untuk mencari aplikasinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.